Halo YouTube, kenalin saya Yohana Fernanda dari Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan sedikit membagi wawasan mengenai kebijakan moneter. Sebelum itu kita harus paham nih pengantar kebijakan moneter itu gimana. Jadi, uang merupakan item paling berpengaruh dalam perekonomian karena ia memiliki 3 fungsi nih. Karena sifatnya yang liquid, perlu beberapa perlakuan agar nilainya stabil dan tidak mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan kebijakan moneter yang bisa diterapkan melalui 4 jalur nih. Target, indikator, dan instrumen. Tenang, ini tuh namanya terminologi kebijakan moneter. Pertama, kita harus menentukan target nih, suatu kondisi makro yang ingin dicapai, dan biasanya ada 4 target utama yang mampu dicapai dengan cara ekspansi maupun kontraksi moneter. Jika ekspansi, maka jumlah uang beredar ditambah dan suku bunga menurun. Target ini harus disesuaikan dengan hukum negara dan bisa melalui 2 alternatif. Ketika target sudah ditentukan, barulah kita menentukan indikator yang berguna untuk mengukur sejauh mana target bisa tercapai atau tidak nih. Indikatornya bisa dari suku bunga. Dengan cara menetapkan tingkat suku bunga yang ideal, maka kegiatan investasi itu akan terstimulus dengan baik atau dengan jumlah uang beredar. Dan instrumen kita ada 4. Nama saya Patricia Olivia dengan NIM 1950 2040711030. Pada kesempatan kali ini ingin membicarakan tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter, di mana mekanisme ini dimulai dari pemberlakuan instrumen berupa kebijakan moneter seperti OPT, valuta asing, diskonto, GWM, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya instrumen moneter ini akan berpengaruh pada aktivitas ekonomi melalui saluran-saluran transmisi. Setelah itu, aktivitas ekonomi ini akan menghasilkan sasaran akhir dari kebijakan moneter, yaitu inflasi dan output. Lalu selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi transmisi kebijakan moneter. Yang pertama itu perubahan perilaku dari bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas keuangan. Lalu yang kedua, lamanya tenggat waktu sejak kebijakan moneter itu ditempuh sampai inflasi bisa tercapai. Lalu yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tahap proses perputaran uang yang terjadi di 2 sektor keuangan, yaitu di pasar keuangan dan di sektor real. Nah, di pasar keuangan sendiri ini terjadilah interaksi antar aktor ekonomi, yaitu bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas keuangan, khususnya pada pasar uang rupiah, pasar uang falas, dan pasar modal. Di sektor real, itu terdapat fungsi intermediasi yang menghubungkan interaksi antara perbankan sebagai penyalur kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral kepada para pelaku ekonomi. Lalu yang terakhir ada transmisi moneter dalam proses perputaran uang, di mana di sini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu interaksi antara bank sentral dengan perbankan yang terjadi di pasar uang rupiah, pasar uang falas, dan pasar modal serta pasar dana dan kredit. Lalu yang kedua adanya interaksi antara perbankan dengan para pelaku ekonomi, dan setelah terjadi keseimbangan di 4 pasar tadi itu, maka akan mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dalam konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Selanjutnya, ketiga hal tadi, konsum, invest, dan ekspor impor itu akan mempengaruhi target dari kebijakan moneter, yaitu output agregat, inflasi, dan lapangan kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai saluran transmisi kebijakan moneter, yang dimana saluran transmisi kebijakan moneter ini memiliki beberapa hal. Yang pertama, saluran uang. Transmisi saluran uang ini menggambarkan tentang kerangka kerja yang jelas mengenai analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan uang beredar dan juga inflasi, yang dikenal sebagai dengan the equation of exchange, yang mana rumusnya itu adalah M sebagai JUB dikali V atau income velocity sama dengan P atau tingkat harga dikali T atau output real. Lalu yang kedua ada saluran kredit, yang mana mekanisme transmisi kebijakan moneter itu melalui saluran uang beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor real melalui penyaluran kredit perbankan.
yang mana saluran kredit ini lebih menekankan pada pentingnya pasar kredit dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang tidak selalu berada dalam kondisi keseimbangannya akibat adanya asymmetric information. Lalu yang ketiga adalah saluran suku bunga, yang mana saluran suku bunga ini menekankan pada pentingnya aspek harga di pasar keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Lalu yang keempat ada saluran nilai tukar, yang mana saluran nilai tukar ini menekankan pada pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Juga pentingnya nilai tukar dalam saluran transmisi kebijakan moneter ini terletak pada bagian pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi dari suatu negara dengan negara lainnya. Nah, lalu ada saluran harga aset, yang mana transmisi saluran harga aset ini terjadi karena penanaman dana oleh investor dalam bentuk portofolio investasi yang tidak hanya dalam bentuk simpanan di bank, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan juga aset fisik. Dan lalu yang terakhir adalah saluran ekspektasi, yang mana ekspektasi para pelaku ekonomi itu biasanya akan dipengaruhi oleh perkembangan berbagai indikator ekonomi dan juga keuangan, serta antisipasinya terhadap langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah dan bank sentral. Perkenalkan, nama saya Kristiani Hilda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka strategi kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan akhir utama, Bank Sentral menetapkan 4 kerangka strategi. Yang pertama ada exchange rate targeting. Exchange rate targeting merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional. Yang kedua ada monetary targeting. Monetary targeting merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar M1 dan M2 dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Yang ketiga ada inflation targeting. Inflation targeting merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga. Yang keempat ada implicit target. Implicit target sendiri merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kerangka strategi kebijakan moneter. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rizal Baskar Ramadan Falevi. Langsung saja kita ke materinya, yaitu pertama Indonesia tentunya. Di sini Indonesia memiliki 6 saluran yang sudah kita pelajari yang lalu, yaitu mekanisme transmisi saluran uang, saluran kredit, saluran suku bunga, saluran nilai tukar, saluran harga aset, dan saluran ekspektasi. Nah, yang akan saya bandingkan ialah dengan negara Thailand. Negara Thailand yang saya presentasikan minggu lalu, negara yang saya pilih yaitu Thailand. Di sini memiliki 5 saluran, yaitu saluran kredit, saluran suku bunga, saluran nilai tukar, saluran harga aset, saluran ekspektasi. Hampir sama dengan Indonesia, kecuali di sini Thailand tidak ada saluran uang. Nah, di Thailand sendiri, BOT, Bank of Thailand memiliki program yang bernama BIBOR, yaitu untuk patokan suku bunga jangka pendek untuk uangnya sendiri baht Thailand, di mana BOT ini untuk menawarkan pinjaman dana baht Thailand pada bank-bank di Thailand sana. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu negara lain, ada negara Inggris dan negara Amerika. Nah, yang pertama dari negara Inggris. Negara Inggris sendiri memiliki bank sentral yang bernama Bank of England, di mana bank sentral ini memiliki 3 saluran, yaitu saluran harga aset, saluran nilai tukar, dan saluran ekspektasi. Nah, terus perbedaannya dengan Indonesia itu apa sih? Yaitu perbedaannya yaitu ketika penerapan suku bunganya. Di Inggris itu lebih rendah, yaitu sekitar 0,1%, jauh dengan tingkat suku bunga di Indonesia yang mencapai 3,5%. Nah, dalam hal ini, jumlah investasi yang ada di Inggris lebih banyak, karena dengan tingkat suku bunga yang rendah, maka jumlah investasi juga akan meningkat. Nah, selanjutnya, hampir sama dengan yang ada di Inggris tadi, di USA, yaitu The Fed. The Fed ini sebagai bank sentral di sana, yaitu dia melakukan penurunan suku bunga acuannya. Nah, ketika ekonomi USA dihantam dengan krisis keuangan. Nah, tujuannya ialah untuk merangsang pertumbuhan ekonominya agar kembali bangkit. Dengan nantinya akan banyak menarik minat para investor, nah sama seperti dengan yang Inggris tadi. Nah, ini sangat jauh beda dengan di Indonesia. Ketika tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional dan terdapat guncangan terhadap pasar keuangan itu sendiri, dalam negeri itu sendiri, ketika melemahnya nilai tukar juga, Bank Indonesia justru akan menaikkan suku bunga acuannya atau biasa disebut dengan BI rate.